Oke, halo, selamat berjumpa kembali di channel Pro Reremi 223. Berikut ini saya coba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di grup belajar bahwa bagaimana kita menentukan kolom balok, dimensi kolom dan balok di awal, dan dimensi kolom balok itu tidak akan direvisi oleh perhitungan struktur atau orang yang menghitung struktur. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa teman-teman yang menghitung struktur itu pastilah mereka menguji struktur, itu mereka akan memakai dimensi kolom balok yang mereka sebut dengan nama preliminary. Preliminary ini adalah dimensi awal atau asumsi awal untuk mereka uji dengan program perhitungan. Contoh mereka pakai SAP 2000 atau ITEP atau program-program hitungan yang lain ya, seperti protastruktur. Nah, saya juga memakai itu, tetapi saya mau memberikan tips dan trik yang cepat bagi teman-teman yang tidak menguasai perhitungan struktur atau ITEP atau perhitungan struktur yang lain. Teman-teman bisa mengasumsi awal sehingga gambar teman-teman itu tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, saya contohkan, ini ada satu model yang saya gambar di BIM Archicad. Nah, kenapa saya menggambar di BIM Archicad itu, saya menggambar dan saya langsung menggambar kolom dan baloknya. Karena kalau saya tidak menggambar kolom dan baloknya, maka volume dinding ini akan kelebihan dan dia tidak akan terpotong secara otomatis di berhadapan dengan balok dan kolom. Jadi otomatis saya harus menggambarnya lengkap ya, kolom balok yang sudah fix ya. Karena volume dinding keramik itu akan berkaitan sekali dengan penampakan kolom dan balok. Oleh sebab itu, ketika saya menggambar dengan BIM, semuanya saya gambar, saya bikin asumsi awal preliminary kolom balok, dan saya akan menggambarnya sehingga gambar saya itu tidak direvisi. Sekalipun saya sendiri juga yang menghitungnya, tetapi dari pengalaman saya menghitung, maka saya buat video ini untuk membantu teman-teman arsitek. Saya juga arsitek, untuk menentukan preliminary awal sehingga gambar kita, volume kita itu adalah volume yang akurat, dan gambar kita setelah di running, dimensi kolom balok yang kita tentukan itu tidak akan mengalami banyak perubahan. Nah, kalau kita lihat di sini kan dimensi kolom baloknya cukup banyak ya, ini ya. Ini saya gambar karena volumenya akan keluar secara otomatis. Saya tidak mau kerja berkali-kali, saya mau kerja satu kali. Adapun kalau sudah di running oleh software perhitungan struktur, dia itu tidak akan jauh beda, masih masuk, dan pasti mainannya di penambahan besi, perkuatannya di besi, tapi dimensi kolom dan balok itu sudah oke. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja. Ada beberapa asumsi yang dipakai oleh orang atau ahli perhitungan struktur gedung ya. Nah, pertama itu mereka pakai cara yang pertama adalah, ini teman-teman kalau lihat, cara pertama itu adalah mereka biasanya membuat preliminary itu menentukan asumsi awal, mereka menentukan ini yang umum ya, orang-orang yang umum yang mau cepat ya. Tentunya kalau mau lebih realistis ya harus menghitung pakai software hitungan. Tapi rata-rata orang-orang yang mau cepat itu mereka pakai hitungan dengan cara pertama, mereka menentukan baloknya dulu. Nah, ini cara pertama yang cepat biasa yang dipakai. Mereka menentukan baloknya dulu. Contoh, mereka pakai dimensi 1/2L dari bentangan. Jadi kalau mereka bentangannya 8 meter, maka ini 1/12-nya, jadi 8 meter kali 1/12 atau 1/12 kali 8 meter, nanti dapat tinggi baloknya 0,66. Nah, lebar baloknya diambil setengah dari tinggi balok, jadi 0,33, jadi dibulatkan 0,65 kali 0,35. Jadi ini tingginya 0,65, lebarnya 0, ini satuannya meter ya. Berarti 65 kali 35 kali 65 ya. Ini cara pertama yang biasa dipakai untuk menghitung secara cepat ya.
Nah, itu untuk baloknya. Sudah itu untuk kolomnya, itu mereka menentukan secara asumsi ini pasti asumsinya sangat sederhana ya. Kalau diuji di SAP dia bisa berubah, SAP atau etap dia akan bisa berubah. Tetapi ini secara sederhana saja. Jadi dia biasa ambil dari tebal balok ini ya 0,35 untuk menentukan kolom ya. Dari tebal balok 0,35 dia tambah 5 cm kiri kanan. Jadi 0,35 tambah kiri kanan 5 cm 5 cm maka jadi 0,45. Berarti kolomnya nanti adalah 45 kali 45 karena bentangan 8 meter. Ini asumsi yang biasa dipakai, asumsi cepat ya. Asumsi cepat. Jadi dia menentukan balok dulu baru dia menentukan kolom. Ini asumsi pertama. Sedangkan asumsi kedua ini lebih menggunakan software cepat. Nanti saya tunjukkan sebentar softwarenya. Dia tidak bisa menentukan kolom dulu, balok dulu. Kalau cara pertama balok, baru kolom. Ini tidak, dia menentukan kolom dulu, baru dia menentukan balok. Jadi cara yang kedua ini dia akan menghitung, ya, dia akan menghitung beban ya, beban. Semua beban ini lebih realistis karena dia akan menghitung semua beban. Contoh lantai 1 ya dia bikin bebannya itu ini masuk akal ya. Beban yang selama ini kita uji, saya coba uji itu rata-rata mainannya itu untuk beban kilogram per sentimeter persegi itu rata-rata 1500, 1100 sampai 1500 itu beban yang dipikul oleh kolom ya. Kita harus ingat kolom itu dia memikul setengah dari bentangan kiri kanan ya. Jadi dia memikul setengah dari bentangan kiri kanan. Jadi distribusi areanya itu saya tulis 30 meter persegi karena bentangan saya 5 kali 6. Jadi dia memikul setengahnya 5, dia juga memikul setengahnya 6 ya. Jadi kalau kita lihat di gambarnya, nah kalau kita lihat di gambar ini di SNI 2020 1727 tahun 2020 ini presentasi oleh Dr. Insinyur Joni Simanta MT. Nah, kolom itu dia memikul seperti ini. Jadi kolom itu memikul distribusi areanya itu dia memikul setengah dari bentangan ya. Nah, dia memikul dari sini bentangan dia memikul ya. Jadi kalau ada balok dia akan memikul di sini juga. Kalau ada kolom dia akan memikul setengah dari bentangan itu dia akan pikul ya. Nah, kembali ke kasus kita. Nah, distribusi areanya saya anggap 30 meter persegi karena dia akan memikul setengah-setengah. Bentangan saya 6 kali 5. Barulah kita kali ya, kita bikin ya ini kalau di roof rata-rata cuma 850 kg per cm persegi. Nah, ini kita kali dengan luasan ini, maka dapat tonnya ya. Nah, ini dapat 2,5 ton, 4,5 ton, ini kita dapat tonnya. Sesudah kita dapat tonnya, barulah kita kumulatif ya. Jadi kalau kolom lantai dasar itu dia akan memikul kolom lantai roof, lantai 3, lantai 2 dan lantai dasar, lantai 2 ya. Jadi dia akan kumulatif. Jadi ini kumulatifnya ya ini ya. 45 tambah di atasnya ya ini bebannya sendiri ya tambah di atasnya. Jadi dapatnya tonnya sekian. Sesudah kita dapat ini, barulah kita masukkan ke dalam software sederhana. Kita masukkan dalam software sederhana sehingga kita bisa menentukan dimensi kolom dan dimensi baloknya. Tadi kalau cara pertama dia sudah langsung dapat ya, kolom baloknya sudah dapat, tapi cara ini kurang signifik, kurang realistis ya. Kurang realistis karena ini adalah asumsi awal sekali. Nah, saya suka dengan asumsi kedua, cara kedua, karena cara ini lebih mendekati dan lebih maksimal ya. Nah, kita lihat. Saya pakai software ini ya. Ini saya pakai software ASDIP Concrete Project Manager. Nah, saya coba pakai software ini ya. Nah, di software ini saya coba bikin kolom dulu ya. Kolom, saya tulis kolom 1. Nah, saya add.
Oke, kolom 1 saya buka. Nah, di kolom 1 ini akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah cara perhitungan yang sangat cepat ya sebenarnya ya. Ini dipakai oleh saya di lapangan untuk menguji. Kalau saya sebagai pengawas, saya menguji hasil kolom balok dari konsultan kalau saya ragukan. Juga saya pakai ini preliminary awal. Karena di sini sudah ada lot kombinasi. Ini ada lot kombinasi sampai 12. Dan ini lot kombinasi ini juga sudah ada di dalam SNI ya. Kalau kita lihat SNI ini ya 1729 tahun 2019. Nah, ini kalau kita buka SNI-nya di sini, ini di halaman 36 kalau tidak salah. Saya buka halaman 36 ya. Ah, ini ya. Ini sudah ada lot kombinasi yang disarankan oleh SNI ya, sampai 12 ya. 1,4D, 2,2D ya. Ini sudah sampai 12 pembebanan ya. Ini sudah sampai 10 ya. Ini sudah cocok dengan SNI kita. Jadi software ini sudah mengacu. Dia tambah lagi beban salju ya. Ini kita tidak pakai. Tapi dia kasih masuk aja. Tidak apa-apa. Jadi sudah sangat membantu kita ya. Kita lihat ya. Nah ini sudah sangat membantu karena lot kombinasinya itu sama seperti yang disyaratkan oleh SNI 1726 tahun 2019 tentang beban ya. Nah oke. Kita buka softwarenya. Sudah itu kita coba kolom. Ini saya kasih masuk kolom. Kolomnya ini saya ganti dulu unitnya. Saya pakai ton meter MKS ya. Ini kolomnya ini saya coba dengan kolom 40 kali 40. Saya coba dulu ya. Nah, kalau 40 kali 40. Sudah itu tingginya saya bikin 4 meter sorry. 4 meter ya. Tingginya 4 meter. Sudah itu saya pasang besinya dulu. Besinya saya pakai besi 16 topnya ya. Besi 16 top yang sini saya bikin 4 ya. Sini ada lihat gambar. Nah, crack sini saya bikin 3. Tisnya atau begelnya saya bikin besi 10 ya. Jarak 15 contoh ya. Covernya saya bikin 3,5 cm. Oke. Nah, cover betonnya tidak bisa 3,5 cm, minimal 4 cm. Nah, karena kiri kanan kan. Oke. Nah, kita lihat ini geometrinya sudah oke, tetapi pembebanannya, lot kombinasinya masih tanda silang ini ya, tanda silang. Ya, belum cocok ya, ini belum cocok. Nah, kolom strength-nya juga belum cocok ya. Ininya masih NG nih ya, NG ini belum cocok ya, belum oke ya. Nah, ini kan sama seperti kita evaluasi setelah kita running di SAP, kita pakai begini juga di Excel ya. Ini kalau orang sipil pasti tahu. Saya arsitek tapi saya juga suka menghitung. Nah, kita kasih masuk materialnya. Materialnya kalau kita ganti unit ya, MPa. Nah, ini saya pakai 27 MPa jangan ya. Saya pakai 20 MPa itu setara dengan K250. Berarti saya pakai 20 MPa sini. 20 MPa. Oke. Sudah itu saya kembalikan lagi ke unitnya tadi. Saya pakai ton meter. Ini 20 MPa segini ya. Nah, lot kombinasinya ini yang saya perlu hitung. Axial force. Axial force ini yang saya perlu masukkan ya. Masukkan axial force-nya. Jadi tadi kita sudah dapat datanya. Axial force-nya, umpama saya memasang kolom ini di lantai dasar, maka dia ada 160 ton ya. 160 ton. Kalau kolom ini ada di lantai dasar, berarti beban yang dipikul oleh kolom lantai dasar adalah 160 ton. Maka saya masukkan data ini di sini. 160 ton ya. Ini momennya tidak usah. Saya anggap tidak ada karena saya langsung ambil di pada posisi bawah ya. Pada posisi bawah tonnya. Nah, di sini dikatakan bahwa beban sini ya. Kalau kita baca sini, ini beban lot kombinasi 1, dia masih error. Strength kolomnya juga masih error ya. Ini error.
belum bisa. Diagram momennya juga ini, diagram intersectionnya juga, kita lihat detailnya ini masih error. Nah, ada yang masih ada IN ya. Kita lihat ternyata di sini yang bermasalah adalah, kita lihat di sini adalah di load kombinasi. Load kombinasi beban mati, dia tidak bisa pikul. Kalau kolom 40-40, dia tidak bisa pikul nih. Karena kalau kita lihat besinya ya, besinya itu tidak masalah. Kita lihat rebarnya ya. Nah, rebarnya tidak masalah. Cuma yang masalah ini adalah besinya. Kalau kita lihat silindernya, axial force-nya oke. Rebarnya oke di sini ya. Nah, berarti kita masuk lagi ke geometri. Kita bikin ini 45 kali 45. Nah, kalau 45 kali 45, maka oke. Ya, dia oke. Berarti kalau dapat 160 ton kolom, gaya aksialnya 160 ton, maka kolom yang kita pakai 45-45 dengan besinya segini. Besinya 4 menyamping, 4 menyamping, 4 menyamping, 4 menyamping. Ya, cover begelnya jarak 15. Barulah masuk. Dia sudah diuji dengan load kombinasi sampai beban gempa juga dia sudah uji ya. Jadi itu langkah pertama. Berarti kita sudah dapat bahwa balok ini dia adalah kolom ini adalah kolom 45 kali 45. Oke. Sekarang kita menentukan ya, ini kita save kolom 1 ya. Kita kembali. Kolom 1 sudah oke. Sekarang kita menentukan beamnya. Ini sudah tadi 45 kali 45. Sekarang kita tentukan beamnya. Ini bentangan kan tadi kita rencana bentangan 6 meter ya. Beamnya saya tulis balok 1. Saya klik oke. Ini saya buka balok 1, open. Nah, balok 1 sudah ada. Sudah itu sekarang saya isi, saya ganti dulu satuannya. Saya pakai ton. Nah, ini saya ganti dulu ukurannya. Sentinya ini saya ganti untuk tingginya. Saya coba asumsikan dia, karena bentangannya 6 meter, saya coba asumsikan dia 45 dengan 45 kali 30 ya contoh. Nah, bentangannya ini kita pakai 2 bentangan saja, spannya 1, tidak ada cantilever. Ini saya bikin 6 meter. Bentangannya 6 meter. Ini bebannya saya bikin fix saja. Tidak ada support length, tidak ada, fix saja. Nah, sudah itu ada plat lantai dia pikul ya. Ada plat lantai 12 cm. Sudah itu ada keluar, tidak ada, saya kasih 0 aja ini. Nah, kita lihat, kita kasih masuk bebannya, sudah material, kita kasih masuk, ini material betonnya, kita kembali lagi ke unit. Nah, kita pakai yang MPa, saya tulis di sini 20 MPa atau setara dengan K250. Oke, saya kembali lagi, unitnya saya ganti jadi ton. Nah, saya masukkan sekarang load kombinasinya. Saya pakai 1 saja. Beton 1 saja. Nah, ini 6 meter. Bebannya itu saya mau merata. Ya, W-nya ini saya mau merata sepanjang 6 meter juga. Atau 5 meter ya. 5 meter. Di situ ada beban matinya, pasangan keramik, alas pasir, terus krit keramik. Nah, saya anggap saja 2,4 kN. Oh, saya pakai Newton ya, sorry. Ini saya ganti. Unitnya saya ganti, saya pakai SI ya. Nah, ini saya pakai kilonewton, saya 2,2 lah kilonewton, keramik dan lain-lain. Terus ada beban hidup ya. Beban hidup ini adalah umpama alat, manusia dan sebagainya. Ini saya perlu lihat di beban SNI ya. Nah, ini saya coba lihat di SNI. Saya buka, saya cari SNI ya. SNI 1727. Saya pakai sini 1727. Halaman 30 sepertinya. Coba lihat.
Nah, nih halaman ya ini ya. Di sini halaman 37. Jadi kalau halaman 37 di sini kita pakai kan beban merata di atas balok kan. Jadi kalau untuk umpama bangunan ini untuk ruang pertemuan atau lobi atau ruang pertemuan panggung atau podium ya, atau ruang kantor ya. Kalau ruang kantor ini ruang komputer ya. Saya pakai umpama ruang ruang kantor lah. Ini ruang kantor. Berarti kalau kantor itu 2,4 kilonewton. Ini kantor. Ya, kalau umpama ruang komputer 4,79, umpama saya pakai ini kantor ya. Berarti saya ambilnya 2,4 kilonewton ya ini ya. Ini 2,4. Ini berdasarkan SNI. Oke, saya masukkan di sini 2,4 kilonewton. Nah, oke. Sudah itu saya rancang besinya, transformernya saya rancang. Saya mau pakai besi di atas. Ini kan besi error ini ya. Di samping ini besi masih error ya. Kita lihat ini ya. Ini besi masih error ya. Nah ini ya. Ini reinforcementnya masih ING ya. Ini ING. Rasio besinya masih, bagelnya juga masih error. Jadi kita pasang besinya. Besi di atas saya bikin besinya saya rencanakan 4 ya. Diameter 16. Nah, sudah itu ada tulangan apa? Tumpuannya. Tulangan tumpuannya saya bikin 2 pakai besi 16. Nah, jaraknya 1 meter dari ini ya. Tekukannya hooknya 5 cm. Oke. Ini di atas. Sekarang di bawah. Bottomnya saya pakai ini tadi atasnya 4, ini juga saya pakai 4. Sudah itu saya pakai besi 16. Saya jaraknya tadi ini saya mau 1 meter dari balok ya. Oke. Terus ini yang apa? Oh sorry, ini dia tadi 2 ya untuk tulangan lapangannya ini ya. 2 tulangan lapangannya. Ini ya. Besi yang di atasnya tulangan lapangan. Nah, ini tulangan utamanya bawah, besi bawah utama. Besi bawah atas utama 4, besi bawah utama bawah 4 juga ya. Nah, ini saya pakai besi 16 juga. Nah, sudah itu saya masukkan. Nah, begelnya belum ya. Ini sudah oke, sisa begelnya ya. Ini begelnya. Begelnya itu ada 3. Ada begel tumpuan, ada begel lapangan. Jadi saya pakai 2 sesi. Begel di tumpuan saya pakai di sini ada 6 batang atau 7 batang, 7 begel dengan besi saya pakai besi 8 jarak 10. Itu di tumpuan. Nah, sedangkan di sini juga tumpuan kanan, ini tumpuan kiri dan tumpuan kanan, sini juga saya bikin 7 besi 8 jarak 10. Nah, sudah itu di tengahnya saya pakai besi 8. Sorry, besi 8 jarak 10 juga. Jarak 15, 15 ya. Nah, oke. Kita lihat di sini sudah oke semua geometrinya. Kita lihat sudah oke semua ya. Fix. Sudah diuji fix. Materialnya oke, load kombinasinya oke, reinforcementnya juga oke. Kita lihat nih oke ya, tidak ada error. Tidak ada. Detailnya oke juga ya. Nah, oke, tipe A, tipe B, oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah balok kita adalah untuk bentangan 6 meter, balok kita adalah 3045 dengan besinya segini. Tulangan atas 4, tulangan tumpuannya 2 ya. Itu di atas, di bawah ya, tumpuan besi atasnya, besi bawahnya 4, tulangan lapangannya 2, besi 16, begelnya 7, jarak 10, di tumpuan kiri kanan dan di lapangan besi 8, ya ada 29 besi, jarak 15. Ini sudah oke. Dan ini berdasarkan pengalaman saya, ya momennya ya, kita lihat momennya. Ini kalau momen 1,4D, saya mau momen yang ada gempanya ya, ini ya. Nah, ini ada gempanya, tidak masalah. Ya. Tidak ada masalah, sudah cocok ini ya. Ini perhitungannya sudah cocok, diagramnya juga sudah oke, kita lihat. Nah, diagramnya momennya sudah cocok.
Sangat cocok ketika nanti saya coba di SAP 2000 atau saya coba di Prota Detail, Prota Struktur, atau saya coba di Etap, pasti akan mirip. Sekalipun saya baru menganalisa satu batang. Nah, pasti ada perlakuan yang berbeda karena di SAP 2000 kita akan menganalisanya semua batang dan ada goncangan. Nah, pasti akan berbeda, tetapi untuk preliminary awal ini sudah sangat-sangat mendekati dan sangat-sangat akurat. Oke, sampai di sini dulu video ini. Sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi teman-teman arsitek bisa pakai cara pertama dan bisa cara kedua. Nah, saya lebih cenderung pakai cara kedua karena memakai software juga ada analisa load kombinasinya, bebannya, dan tidak susah, ini gampang saja dan pasti teman-teman akan bisa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.